Hello, the student of SMP Mulia Wacana. Good morning to all of you. It's nice to meet you again here. Now I'm Sher Ginting will teach you about English. But before I go on our lesson, let us pray to the God for the first. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kalau ada lagi kesempatan bagi kami untuk melanjutkan pelajaran kami, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi kemampuan kepada kami semua, terutama kepada anak-anak ini. Beri kepintaran, beri kesungguhan kepada mereka supaya dapat belajar dengan sebaik-baiknya dan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak SMP Mulia Wacana, khususnya kalian kelas 7, kita bertemu lagi dalam sebuah video. Nanti kita akan membahas unit yang kedua. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan unit yang pertama yang berjudul How do you do? Dan pokok bahasan yang tadinya kita bahas di sana ada expressing of greeting, kemudian ada juga expressing ada expression of gratitude atau thanking, kemudian ada juga expression of apologizing dan lain-lain sebagainya. Dan sampai saat ini kita sudah memberikan tugas kepada kalian. Dan selain daripada tugas itu, kita juga telah melakukan tugas ulangan PH pertama, maksudnya penilaian harian pertama yang sudah kita lakukan. Ya. Dan sejauh ini saya melihat masih ada kekurangan-kekurangan di dalam pembelajaran ini. Bisa jadi karena disebabkan oleh pemakaian media yang kurang maksimal, ataupun juga kesungguhan daripada anak-anak yang belum menunjukkan antusias yang maksimal. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin supaya pada pembelajaran unit yang kedua kita akan memperoleh hasil yang lebih maksimal. Oke ya. Kepada kalian semua, ada Rahel, Johannes, Maren, Michael, Maxa, Felicia, Kenji, Grace, Rizky, Delima, Intan, dan semuanya, tolong ya, supaya kalian dapat belajar secara maksimal dalam bahasa Inggris ini. Dan nanti setelah kita pelajari tugas-tugas yang akan dipostingkan, ya, apakah itu lewat WA dan lain sebagainya, tolong segera kalian kerjakan dan japri ke Sir Ginting di WA, seperti begitu ya. Oke. Dan sekali lagi, ada beberapa diantaranya yang belum melengkapi 3 tugas, ya. Tolong supaya nanti dilengkapkan. Tentunya kalian sendiri tahu siapa-siapa itu, yang nggak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi kalian supaya tidak mempermalukan, begitu ya. Jadi tolong bagi kalian yang memang belum melengkapi 3 tugas dan 1 kali ulangan, tolong dikerjakan, bisa menyusul. Oke. Itu semuanya. Now, let us continue our lesson in unit 2. Nah, ini sekarang kita belajar tentang unit 2. Judul di bukunya adalah Glad to See You, ya. Glad to see you. Nah, dan pokok bahasan yang akan kita bahas dalam unit kedua ini, pertama nanti ada yang namanya family tree. Family tree, ya, kalau diartikan family tree ini adalah pohon keluarga. Apa itu pohon keluarga? Maksudnya adalah silsilah keluarga, ya. Dalam bahasa Inggris yang lain itu disebut dengan family relationship atau relationship of family. Jadi hubungan antara kekeluargaan. Nah, itu yang akan kita pelajari di sini, dan ini tidak sulit sama sekali. Kalian juga mungkin sudah tahu, tinggal nanti setelah saya kasihkan vocabulary-nya ini, tinggal kalian akan menghafalkannya. Apa itu family tree? Apa itu pohon keluarga? Atau apa itu family relationship?
apa itu hubungan kekeluargaan, itu tidak lain adalah hubungan kekeluargaan, ya. Misalnya itu bapak, itu nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, bibi, paman, istri, suami, cucu, dan lain sebagainya. Itu ya, sama seperti kita dalam bahasa Indonesia, supaya kita nanti tahu memanggilnya itu apa saya, itu bibi saya, itu paman saya, ataukah itu misalnya istri saya, itu suami saya, itu anak laki-laki saya, itu anak perempuan saya, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah maksudnya ya, family tree ya, ataupun relationship, the family of relationship. Nah, itu dia. Nah, pertama saya akan sebutkan satu persatu beserta dengan artinya. Kalau bisa kalian jawab ya, kalian tulis. Lalu setelah itu nanti akan dihafalkan. Nah, karena belajar bahasa Inggris itu selain daripada apa yang harus kita pahami, juga kita harus menghafalkan hal-hal tertentu seperti begitu itu ya. Oke. Nah, jadi yang ada di dalam family tree ini atau di dalam family relationship ini ada banyak, sama seperti dalam kita bahasa Indonesia. Nah, seperti contoh misalnya grandfather itu kakek, grandmother nenek, father itu ayah, mother ibu, brother itu saudara laki-laki, sister saudara perempuan, older brother itu kakak laki-laki, older sister itu kakak perempuan, younger brother itu adik laki-laki, younger sister adik perempuan. Lalu uncle paman, aunt bibi, niece itu kemanakan perempuan atau keponakan perempuan. Nephew itu keponakan laki-laki. Cousin saudara sepupu. Wife istri. Husband suami. Grandchild cucu. Stepmother itu ibu tiri. Stepfather itu ayah tiri. Stepbrother saudara tiri laki-laki. Stepsister saudara tiri perempuan. Son anak laki-laki. Daughter anak perempuan. Ya. Itu antara lain. Kemudian mother-in-law ibu mertua. Father-in-law ayah mertua. Daughter-in-law menantu perempuan. Son-in-law menantu laki-laki. Sister-in-law kakak ipar perempuan. Brother-in-law kakak ipar laki-laki. Brother-in-law kakak ipar laki-laki. Nah, itulah semuanya hubungan kekeluargaan di dalam bahasa Inggris. Persis sama seperti bahasa Indonesia, hanya bahasanya saja yang berbeda. Oke ya. Nah, sekarang coba anak-anak ambil pulpen, ambil kertas,
Saya akan bacakan beserta dengan istrinya, beserta dengan isinya, lalu kalian tulis. Saya akan bacakan dengan lambat. Lalu setelah nanti kalian membuat catatan ini, tugas kalian adalah menghafalkan sebisa-bisanya sampai hafal seluruhnya. Nanti di dalam tugas Zoom kita akan tanya jawab. Saya akan mengecek apakah kalian sudah menghafal atau belum. Nah itu nanti ya. Oke baik. Nah sekarang kita mulai. Siap semuanya? Oke. Johannes siap? Maren? Kenji? Ya. Delima, Intan, Rahel. Siap-siap ya. Tolong dicatat. Grandfather, kakek. Grandmother, nenek. Father, ayah. Mother, ibu. Brother, saudara laki-laki. Sister, saudara perempuan. Bisa dicatat ya. Lanjut. Older brother. Older brother. Kakak laki-laki. Older sister. Older sister. Kakak perempuan. Younger brother. Adik laki-laki. Younger sister. Adik perempuan. Uncle. Paman. Aunt, bibi. Nice, keponakan perempuan. Nephew, keponakan laki-laki. Cousin, saudara sepupu. Wife, istri. Husband, suami. Grandchild, cucu. Stepmother, ibu tiri. Stepfather, ayah tiri. Stepbrother, saudara laki-laki. Stepbrother, saudara tiri ya, saudara tiri laki-laki, maaf. Saudara tiri laki-laki. Stepsister, saudara tiri perempuan. Son, laki-laki, maksudnya anak laki-laki. Son, anak laki-laki. Daughter, anak perempuan. Mother-in-law, ibu mertua.
Father-in-law, ayah mertua. Daughter-in-law, daughter-in-law, menantu perempuan. Son-in-law, son-in-law, menantu laki-laki. Sister-in-law, kakak ipar perempuan. Brother-in-law, kakak ipar laki-laki. Oke, that's all. Ya, saya harap kalian barusan sudah mencatat dengan lengkap, ya, sudah mencatat dengan lengkap. Nah, tugas kalian adalah memahami pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Saya katakan tadi bahwa judul pokok bahasan kita itu adalah family tree atau family relationship atau the relationship of family relationship, yang artinya adalah apakah pohon keluarga atau hubungan kekeluargaan. Maka di sini tadi sudah disebutkan semua hubungan kekeluargaan, ya, sama seperti di dalam bahasa Indonesia. Nah, itu dia. Lalu tugas kalian sehubungan ini tadi sudah dicatat. Setelah dicatat, dihafalkan sebaik-baiknya, Nanti pada waktu pertemuan Zoom, kalian akan ditanya satu persatu dan itu langsung menjadi nilai. Ya. Oke, itu. Lalu yang kedua, tugas kalian sehubungan dengan ini, ya, coba buatkan sebuah family trees, buatkan sebuah pohon keluarga ataupun silsilah kekeluargaan di keluarga kalian. Contoh, misalnya begini, grandfather sebelah kiri, grandmother sebelah kanan. Siapa namanya? Grandfather siapa namanya? Grandmother siapa namanya? Mereka kan menikah. Dari keturunan mereka lahirlah apakah ibu kalian atau bapak kalian? Ambil salah satu misalnya, lahir bapak kalian. Jadi kakek menikah dengan nenek, lahirlah ayah kalian. Lalu ayah kalian menikah dengan ibu kalian, maka lahirlah kalian dengan saudara-saudaranya. Nah, contoh misalnya grandfather Tono, grandmother Siti menikah, lahirlah misalnya satu anak laki-laki. Siapa katakan? Budi. Nah, lalu Budi ini menikah lagi dengan ibu kalian. Siapa misalnya? Nani. Budi menikah dengan Nani. Maka lahirlah, misalnya kalau ada 3 orang anak, katakan lahirlah misalnya kakak, lalu kalian sendiri dengan adik. Nah, coba buat itu pohon keluarga, ya, pohon keluarganya. Nah, buat di dalam buku tulis, ya, beserta nama-namanya. Jadi seperti tadi misalnya grandfather siapa namanya, grandmother siapa namanya, menikah mereka itu, ya. Lalu lahirlah Budi. Nah, Budi menikah lagi dengan Nani, maka lahirlah kakak kalian, lalu kalian sendiri, lalu adik kalian. Nah, udah begitu saja buat di dalam sebuah buku tulis. Oke, ya. Hanya itu saja
pelajaran yang dapat disampaikan pada pagi hari ini pada unit yang kedua ini. Jadi ingat, dalam unit kedua ini kita belajar tentang family tree. Pada minggu yang akan datang kita belajar lagi tentang pokok bahasan yang lain dari unit 2. Jadi dalam unit 2 ini ada 2 pokok bahasan ya. Ada 2 pokok bahasan. Yang pertama tadi ya itu adalah family tree. Lalu yang kedua nanti yang lain lagi, nanti akan diberitahukan lagi. Nah, itu ya. Jadi tidak banyak-banyak yang harus kita pelajari. Jadi di dalam unit 2 ini pun nanti ada tugas entah berapa, tugas 2 atau 3 atau 4 misalnya begitu itu. Lalu nanti diakhiri lagi dengan PH kedua, ulangan kedua seperti kemarin. Begitu ya. Oke, baik. Ini yang harus yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kita kali ini. Demikian pelajaran kita. Thank you very much for your pay attention. Don't be lazy ya, to practice your English ya, to do the exercise ya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita akhiri pelajaran kita sampai di sini. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mengakhiri pelajaran kami. Walaupun sebentar, tolong supaya semuanya ini dapat dipahami dengan baik. Berikan senantiasa kekuatan kepada kami, kesanggupan serta kemampuan sehingga kami dapat melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih.